A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi tafsir dari Quran surat Maryam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Taqi Usmani. Saya dari semester 4 kelas Ikhwan B atau reguler B. Jadi di sini ada NPM saya. Langsung aja, yang pertama kita masuk ke dalam Quran surat Maryam. Quran surat Maryam ini Quran yang urutan ke-19 di Al-Quran. Jumlah ayatnya terdiri dari 98 ayat, dan surat Maryam ini yaitu surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Kita akan mengambil tema keimanan, kenabian, keajaiban penciptaan, dan kehidupan setelah mati. Mungkin itu tema-tema yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu langsung saja kita kepada kisah Nabi Zakaria. Ya, kisah Nabi Zakaria disebutkan dalam ayat pertama sampai ayat kelima dalam Quran surat Maryam. Ya, doa Nabi Zakaria. Ada apa aja? Jadi ada doa Nabi Zakaria memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah kabulkan dengan kelahiran Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian keajaiban doa dan kekuasaan Allah atas hukum alam. Jadi Nabi Zakaria ini kan sudah tua, dan istrinya pun juga sudah tua. Jadi secara kesehatan ataupun secara medis itu sulit sekali ya untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga atas doa Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, maka Allah kabulkan permintaan dari doa Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Makanya pentingnya tawakal dan keyakinan pada tahap ini. Kemudian kisah ibunda Maryam dan kisah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, yang mana di dalam dinamakan surat Maryam yang diambil dari kata ini, tuh, dari kisah-kisah ini. Di sini di dalam ayat ke-16 sampai ke-40 menceritakan tentang bagaimana ibunda Maryam menjaga kesucian selama beliau beliau hidup. Nah, ibunda Maryam ini sangat-sangat menjaga kesucian. Jadi tidak pernah yang namanya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi sangat tertutup Bunda Maryam juga, dan beliau sangat giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda Maryam didatangi oleh malaikat dan diberikan kabar gembira atas kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu ibunda Maryam kaget gitu. Bagaimana aku bisa melahirkan sedangkan aku ini tidak memiliki suami? Tapi di situ sekali lagi Allah
menunjukkan kekuasaannya, maka Allah pun bisa membuat menciptakan manusia walaupun tanpa ayah, itu tanpa seorang ayah. Akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam lahir tanpa ayah. Di ayat yang di antara ayat ke-16 sampai ke-40 ini juga menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Apa saja mukjizatnya? Itu adalah beliau bisa berbicara sejak bayi. Jadi sejak bayi itu Ibunda Maryam pulang ke kampungnya terus dituduh berzina karena sudah punya anak, tetapi Allah menunjukkan kekuasaan Allah menunjukkan kekuasaan berbentuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ini mempunyai mukjizat bisa berbicara sejak bayi. Tentu suratnya sangat kita kenal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam berbicara kepada orang-orang sekitarnya yang menanyakan kepada Ibunda Maryam bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. Dan juga di ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi Isa hanyalah sebagai hamba Allah, ya, bukan sebagai Tuhan. Makanya salah sekali jika kita menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, ya. Nabi Isa hanya sebagai hamba Allah. Lanjut ke ayat ke-41 sampai ke 50, yang dimana ayat ini menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini ada dialog dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, yaitu Azar, ya. Kemudian di dalam ayat ini juga ada penolakan Nabi Ibrahim terhadap penyembah berhala. Dan juga di dalam ayat ini Nabi Ibrahim hijrah demi menjaga tauhid, Jadi Nabi Ibrahim hijrah dari, kalau nggak salah, dari Palestina ke Makkah, ya, untuk menjaga tauhid. Kemudian di dalam slide selanjutnya yaitu ada kisah nabi lainnya, itu diungkapkan dalam ayat yang ke-51 sampai ke 58. Di dalam ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Nabi Idris alaihi salatu wassalam, dan beberapa nabi lainnya. Di dalam ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya para nabi itu taat dan teladan dalam ibadah, dan juga para nabi adalah utusan-utusan Allah yang dipilih, jadi bukan orang-orang sembarangan, ya. Jadi nabi-nabi yang dipilih itu adalah bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang pilihan, mereka taat dalam beribadah, mereka menjadi tauladan kita dalam suatu apapun, ya, dalam hal apapun itu harus kita imani. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60 menjelaskan tentang
peringatan untuk kita, peringatan untuk generasi-generasi yang lalai. Apalagi khususnya kita suka lalai dalam sholat, apalagi zaman sekarang ya. Kalau dikaitkan dalam sekarang tuh banyak banget gitu ya, kita suka lalai gara-gara main gadget ya, main HP. Itu sungguh bukan hal yang untuk ditiru ya. Jadi dalam ayat ini juga peringatan keras untuk kita. Jadi generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melalaikan sholat ya, termasuk dalam ciri-ciri orang munafik kan. Innal munafiqina, itu salah satunya adalah ciri-cirinya adalah orang yang lalai dalam sholat. Terus juga peringatan kita agar bertaubat. Jadi walaupun manusia emang tidak luput dari kesalahan, tetapi jangan lupa juga untuk kita untuk selalu bertaubat. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu suka orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang membersihkan diri. Jadi jangan kapok ya untuk kita bertaubat. Kita lakukan lalai, kita istighfar, kita membuat dosa pada Allah, kita istighfar ya. Jadi jangan sampai kita ini malas gitu untuk bertaubat. Jangan sampai kita ini kapok untuk bertaubat. Kita harusnya kapok untuk bagaimana kita melakukan dosa, kapok dalam lalai dalam sholat ya. Dan juga dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi kita yang bertaubat, bagi kita yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang istiqamah, Allah menjanjikan kita surga. Kemudian di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-76 menggambarkan tentang surga dan neraka. Bagaimana surga itu adalah suatu nikmat bagi orang-orang yang beriman di dunia, dan neraka itu adalah suatu ancaman ya, suatu ancaman bagi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah juga Maha Mengampuni. Dan dalam ayat ini baik kita yang taubat, insyaallah Allah Maha Mengampuni dan Allah Maha Pengampun. Makanya Allah menjanjikan surga bagi kita yang kembali. Allah menjanjikan surga, dan surga itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka adalah ancaman bagi orang-orang kafir. Nah, maka di penutup yaitu ayat ke-77 sampai ke 98 Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada orang-orang kafir yang sombong. Ya, sindiran kepada orang kafir dan sombong. Dan juga di ayat ini juga menjelaskan bahwasanya jaminan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman jangan takut untuk kita menyuarakan kebenaran. Insyaallah kita akan menang dan insyaallah Allah bantu. Kemudian di antara ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas. Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas. Dan juga dalam ayat ini menjelaskan ancaman kebinasaan bagi pendusta kebenaran. Jadi ancaman kebinasaan bagi pendusta kebenaran. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai dalam
presentasi ringkasan tafsir dari Quran surat Maryam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah, mungkin itu datangnya dari karena kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.